Belasan ribu nasabah pemegang polis asuransi Jiwasraya ketar-ketir mengikuti skema restrukturisasi. Dana mereka terancam dipotong 31% dan pengembaliannya dicicil dalam waktu 5 tahun ke depan. Saya mengharapkan uang kami itu dikembalikan. Pemasaran rekening dengan restrukturisasi adalah merugikan. Pemerintah pasti akan memberikan solusi. Manfaatnya kita bikin otoritas jasa keuangan ini apa akhirnya? Seperti yang kemarin saya sampaikan, ini adalah momentum yang baik untuk mereform industri keuangan non-bank, baik itu asuransi maupun dana pensiun. Kami sangat menyayangkan ya ketua tim restrukturisasi ini. Kenapa? Membatalkan perjanjian polis secara sepihak. Yang mana kalau lihat dari rujukan KUHP Perdata pasal 1266, itu kan pembatalan polis perjanjian secara sepihak itu harus diajukan dulu lewat putusan hakim pengadilan. Tetapi yang dilakukan manajemen Jiwasraya sekaligus sebagai tim ketua restrukturisasi polis Jiwasraya ini tidak melalui proses itu. Perkenalkan, saya Cindy Indu Dewi. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar dan diskusi pada pagi hari ini. Webinar hari ini berjudul Covadis Restrukturisasi Perlindungan dan Upaya Hukum bagi Konsumen Asuransi Jiwasraya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Haji Ajib Padindang yang sudah secara detail menjelaskan mengenai latar belakang dan urgensi permasalahan daripada restrukturisasi Jiwasraya ini. Nah, kita tahu bahwa kasus One Prestasi Jiwasraya khususnya terhadap produk GE Saving Plan yang merupakan jenis produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau disingkat PAID terjadi pada bulan Oktober 2018 silam. Sampai dengan saat ini masih meninggalkan sejumlah kegalauan dan kerancuan, terutama nasabah Jiwasraya yang menolak haircut atau pemotongan nilai modal investasi asuransi secara sepihak oleh Jiwasraya karena dirasa tidak adil. Nasabah yang tidak mengikuti restrukturisasi dan kini tinggal di rumah hantu Jiwasraya menanyakan nasibnya bagaimana. Melalui webinar dan diskusi pada hari ini diharapkan dapat ditemukan suatu pencerahan hukum dan mudah-mudahan solusi dalam aspek perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen asuransi Jiwasraya, khususnya yang tidak mengikuti restrukturisasi. Di sini hadir para narasumber kita, yakni yang pertama, Bapak Latin SE yang akan membawakan topik dengan judul Restrukturisasi Polis Asuransi BUMN Membawa Bencana bagi Industri Perasuransian Nasional. Narasumber kedua, Ibu Dr. Surahwinarni SHMHum akan membawakan topik dengan judul Pemegang Polis Jiwasraya Nasibmu Kini. Dan narasumber yang ketiga, Bapak Dr. Bambang Sugeng Aryadi akan membawakan topik dengan judul Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pemegang Polis PAID. Untuk kelancaran webinar ini, kami persilahkan para narasumber untuk membawakan materinya masing-masing dalam waktu 20 menit. Sebelum kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan waktu 60 menit. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama. Saya perkenalkan Bapak Latin SE. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Forum Nasabah Korban Jiwasraya. Beliau adalah praktisi asuransi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidangnya dan juga merupakan anggota komunitas penulis asuransi Indonesia. Tempat dan waktu kami serahkan kepada Bapak Latin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, yang saya hormati Bapak Ketua Pansus DPD RI Pak Haji Padindang, yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum UNER Surabaya, yang saya hormati Ketua Pusat Studi Hukum Bisnis UNER Surabaya, Bapak dan Ibu narasumber, hadirin forum nasabah, rekan-rekan korban
restrukturisasi Polis BUMN, dan tidak lupa juga kepada alumni, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum UNER Surabaya yang saya cintai dan saya banggakan. Dan portofolio nasabah Jiwasraya itu adalah bagian aset penting di samping dengan modal trust kepercayaan oleh publik terhadap eksistensi perusahaan negara ini. Ini nasabah Jiwasraya kurang lebih sekitar 5,3 juta nasabah Polis Jiwasraya. Dan kalau dikalikan dengan ahli waris, ini kan 5 atau 6 itu sekitar 30 jutaan lah nasabah Polis Jiwasraya itu akan kecewa dengan program pemerintah yang dicanangkan seperti sekarang ini, menyelesaikan masalah dengan rekayasa restrukturisasinya. Dan 80% nasabah Polis Jiwasraya itu adalah low income, jadi masyarakat berpenghasilan rendah. Itu ada dan serta di seluruh pelosok tanah air, ada di 34 provinsi, 17 kantor wilayah dan 74 kantor cabang di seluruh Indonesia. Bisa dibayangkan itu aset. Nah, 20%-nya adalah masyarakat yang middle income dan high income. Nah, pintu masuk nasabah Jiwasraya untuk menjadi pemegang Polis Jiwasraya dan melalui profesi agen asuransi. Ini profesi agen asuransi BUMN, di mana dia diberikan lisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia untuk menjual produk. Jadi jika ada orang yang menjual produk dia tidak punya lisensi, tentunya kita wajib pertanyakan terhadap penjelasan produk dan janji informasi yang ada di dalam produk itu sendiri. Yang penting kita harus teliti jeli terhadap produk yang ditawarkan. Lanjut. Inilah Bapak dan Ibu hadirin peserta webinar yang saya hormati. Ini salah satu kecurangan daripada restitusi polis yang kita saksikan pada hari ini, dan restitusi itu sudah berjalan dan sudah selesai pada tanggal 31 Mei 2021. Nah, ini ada 3 kelompok yang terdampak di kita. Berapa kerugiannya? Mereka rata-rata kita pukul itu 40% sesuai dengan surat pernyataan tidak keberatan OJK S449 tahun 2020. Dan kelompok pertama adalah nasabah bansos suran, itu sekitar ada 7 bank yang menjadi agen penjual, itu ada 17.459 pemegang polis yang terdampak dengan liabilitas Jiwasraya itu 16,8 triliun. Di sana lebih rinci ada bukti potongannya, haircut-nya, cicilannya. Kemudian yang kedua, kelompok nasabah dana polis Saruan Bos Office System. Ini ada 74 kantor cabang dan 17 kantor wilayah. Ini nasabahnya sekitar 3,4 juta pemegang polis. Dan liabilitas Jiwasraya sekitar 10,2 triliun. Ini produk retail. Yang tadi saya katakan 80%-nya adalah low income. Kemudian yang ketiga, kelompok dana polis korporasi pertanggungan kumpulan. Ini adalah korporat seperti BUMN, ada 83 BUMN, BUMD, swasta, ada lembaga KPK yang juga menjadi usernya Jiwasraya. Ini ada 2094 pemegang polis korporasi, di mana liabilitasnya adalah 24,4 triliun dari 2,26 juta kepesertaan. Nah, ini saya rincikan ada pelanggarannya di mana, ini pemotongannya, kerusakannya di mana, ini sebenarnya tidak boleh harus direvisi, Bapak dan Ibu. Nah, ini bukan program restrukturisasi, tapi ini rekayasa restrukturisasi. Yang saya sebut ini adalah praktek churning, twisting, dan praktek churning, twisting, di mana ini dilarang sama surat edaran OJK nomor 19 tahun 2020 mengenai pemasaran produk. Jadi inilah kerugiannya sekitar 23,8 triliun. Peraturan yang dilanggar, skema rekayasa restitusi polis Jiwasraya menyesatkan seluruh nasabah dan melawan hukum. Undang-Undang nomor 11 tahun 92 tentang dana pensiun mengatur tentang DPPK dan DPLK. Di antara pelanggarannya di mana? Di pasal 30 ayat 6 dan 7 terkait dengan program pensiun anuitas yang dibayarkan seharusnya seumur hidup kepada peserta sampai tutup usia pada peserta, atau
turun kepada pasangan sampai pasangan seumur hidup, tutup usia atau menikah lagi, lanjut kepada anak sampai umur 25 tahun sudah bekerja dan menikah. Ini landasan undang-undang dana pensiun juga dilanggar. Otomatis perlindungan konsumen juga dilanggar. Undang-undang tentang perseroan ini terkait tadi yang disampaikan Pak Ketua Pansus, ini Jiwasraya sebenarnya likuidasi, pembubaran, akuisisi atau apa? Nah ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang usaha asuransi, contoh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, di mana pasal 1 tentang perjanjian dua pihak itu nggak bisa dibatalkan secara sepihak. Dan ternyata manajemen baru Jiwasraya itu melakukan sebuah pembatalan secara sepihak tanpa melalui proses putusan hakim pengadilan. Ini kata kuncinya di sini. Ini mungkin nanti bisa didalami apakah hasil tidak ada putusan dari pengadilan ini, apakah cacat hukum pelaksanaannya realisasi ke sini atau seperti apa. Nah, kemudian di pasal 15 terkait dengan tanggung jawab atau pengendali. Ini di sini pemerintah kelihatannya sih memang sudah bertanggung jawab dengan menggelontorkan 20 triliun gitu. Tetapi salah kamar. Dan ini yang kita tidak inginkan. Kemudian di pasal 53 ayat 1, 2, dan 4 ini terkait dengan lembaga penjamin polis. Tadi ditekankan Bapak Ketua Pansus Jiwasraya. Itu memang urgen, harus segera dibentuk lembaga penjaminan polis. Dan ini selama 8 tahun vakum, tidak terbentuk. Harusnya tahun 2017 itu harus sudah ada lembaga penjamin polis. Apa kabar pemerintah? Kemudian Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 ini tentang tenaga kerja di mana pegawai Jiwasraya, pensiunan ini kan tentu harus mendapat perlindungan dari sini. Kemudian POJK 73 garis-miring POJK 55 2016 tentang tata kelola perusahaan asuransi bagi perusahaan perasuransian. Ini mungkin nanti kita akan diskusikan ya. Ini terkait dengan penempatan direksi pasal 6 ayat 4 yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan atas bidang pengetahuan atas jabatannya. Ini kan harus punya pengalaman sesuai dengan bidangnya. Kemudian di POJK 71 ini pasal 51 ini terkait dengan restrukturisasi aset dan restrukturisasi liabilitas. Nah, Jiwasraya melalui direksi baru ini melakukan restrukturisasi liabilitas yang tadi adalah pemotongan 40% atau penurunan liabilitas sebesar 40% dari liabilitas atau kewajiban negara. Ini kan masalah. Nah, POJK 69, POJK 35 2016 di pasal 60 ayat 2 huruf A ini tentang transfer portofolio pertanggungan ke asuransi lain. Ini minimal manfaatnya sama dengan polis sebelumnya dan ini tidak terjadi. Ya, dibenerin dulu di perusahaan sebelumnya, rapi ganti polis ya, dipotong ya, ganti produk, lalu diboyong ke perusahaan yang baru. Inilah yang terjadi praktek churning dan listing. Anggota DPD RI, apalagi mewakili ketua, tentu bahasanya agak beda cara pengungkapannya ya. Jadi memang kemudian kita atau kami menemukan dan sepakat dengan para korban telah terjadi persoalan kepailitan dan gagal bayar, tapi tidak pernah secara hukum dinyatakan pailit oleh pemerintah. Itu hanya ke dalam istilah ini dan kami hanya menggunakan juga istilah kepailitan dan gagal bayar itu ya karena faktanya seperti itu. Ya, kemudian berikutnya adalah semula permasalahan asuransi Jiwasraya ini merugikan negara sekitar 16,8 triliun oleh temuan BPK dan permasalahan atau aset sebenarnya pihak PT Jiwasraya itu adalah 30 sekian triliun yang unsur kerugiannya 16 triliun, asetnya masih ada yang 12 triliun sekian. Itu sebabnya disepakati antara DPR dengan pemerintah untuk menalangi 20 triliun. Rekomendasi BPK sebenarnya 22 atau 23 triliun. Tapi kemudian pemerintah melihat dan segala macam, maka menalangi melalui APBN dengan istilah penyertaan modal atau PMN
sebesar 20 triliun. Di baliknya inilah yang menarik, ini catatan untuk saudara-saudara yang pemerhati atau pakar hukum, apalagi nih hukum bisnis di Unair. Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan atau Dirjen Pengelolaan Kekayaan Negara kalau saya tidak salah ingat, dia menyatakan ini selalu persoalan debatnya ini di aspek hukum posisi BUMN ya Bapak Ibu sekalian. Tolong dicatat ini karena kami butuh juga pandangan hukum dari Anda semua. BUMN adalah pengelola aset negara yang dipisahkan oleh negara. Itu sudah pasti. Undang-Undang nomor 1, Undang-Undang nomor 17, Undang-Undang nomor 5, paket undang-undang di bidang keuangan. Tapi selalu diperdebatkan ketika dihadapkan dengan Undang-Undang Perseroan. Lebih spesifik lagi kalau misalnya ini dihadapkan dengan Undang-Undang Asuransi. Yang pasti Kementerian Keuangan tidak mengakui bahwa aset PT Jiwasraya sebelum disertakan modal 20 triliun itu sebagai aset negara. Yang diakui aset negara ialah berangkat atau bertolak dari penyertaan modal yang sebesar 20 triliun itu. Itu yang menarik di sisi lain. Lalu kalau begitu kenapa mesti itulah yang menjadi dasar sehingga PT Jiwasraya dengan dukungan kebijakan atau malah dengan kebijakan Kementerian BUMN membebankan 40% kerugian itu kepada para nasabah melalui pemotongan polisnya atau preminya. Lanjut. Ya, saya kira ini poin-poin intinya memang terjadi kelalaian. Karena salah satu poin pentingnya juga adalah ada unsur kesengajaan. Itu kami di Pansus menyebut seperti itu ya. Ada unsur kesengajaan pemerintah, bahkan dengan OJK, tidak mendorong ya, lahirnya penjaminan asuransi. Dan ini permasalahan besar di perasuransian pemerintah sekarang ini. Tolong dicermati, sudah muncul masalah Yasindo, bukan Yasindo, Askrindo atau Jamkrido. Ini sudah mulai muncul lagi. Tidak usah kita bicara tentang Asabri, karena Asabri sudah bermasalah ya, dan sebagainya. Tapi akan muncul terus. Dan sampai hari ini, amanat Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, sebenarnya di sana harusnya dibentuk lembaga penjaminan perlindungan konsumen jiwa asuransi. Kalau untuk tentu saja kalau terjadi hal seperti kita tahu di pengelolaan keuangan tabungan atau apa itu kan ada penjaminan oleh LPS penjaminan ya, sampai 2 miliar dijamin oleh negara. Ini tidak ada lembaga penjaminnya. Jadi kepastian orang untuk menjadi nasabah asuransi ya terutama di asuransi pemerintah yang harusnya lebih memberikan kepastian itu melalui contoh dibandingkan dengan asuransi swasta yang lain. Selanjutnya kita ketahui bersama, saya menggunakan kata kita karena saya asumsikan Bapak Ibu semua sudah mengetahui. Saya hanya juga merasa bahwa sebagian besar secara umum mengetahui. Lalu kebijakan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan tentu saja menyerahkan persoalan ini kepada PT BPUI ya, Bahana apa begitu yang menjadi holding asuransi, bukan cuma asuransi jiwa, dia holding asuransi. Dan PT BPUI inilah ia kemudian membentuk satu perusahaan lagi yang kemudian kita kenal sebagai PT IFJ Life. Aneh kalau ini Anda atau hadirin sekalian nanti mau lihat dari aspek hukum. Tapi kalau mau mendalami itu ya sudahlah nanti dengan Pak Latin dan teman-teman lain. Lanjut aja. Saya hanya memperlihatkan itu bahwa Pansus menelusuri sedemikian jauh tentang permasalahan yang terjadi di lingkup PT Jiwasraya. Ya, selanjutnya lanjut ini hanya ungkapannya saja yang saya katakan tadi, tidak ada penjaminan. Dan dengan berbagai permasalahan kita temukan, kesimpulannya adalah masalah ini PT Jiwasraya. Permasalahan besar ini PT Jiwasraya. Masa premi dipotong 40%, padahal di satu sisi ditalangi tanda kutip oleh pemerintah melalui penyertaan modal 20 triliun, itu satu sisi. Di sisi lain sebenarnya belum clear ini permasalahan asetnya. Kalau sudah disimpulkan, sudah yang Anda mau restrukturisasi sekian persen.
Kalau saya nggak salah tadi ada halaman yang saya terlewati sebelumnya ya. Mengapa dia tempuh dua aspek, yaitu restrukturisasi atau memilih dengan cara utang piutang. Kami menganggap alternatif pilihan utang piutang ini salah, karena ini tidak diperjanjikan di dalam kontrak antara PT Jiwasraya dengan nasabahnya, para pemegang polis. Tidak ada di situ. Satu. Kedua, apakah benar secara internal ada RUPS misalnya, atau ada apa dengan Kementerian BUMN, langsung menyimpulkan, sudah, saudara tempuh dua alternatif. Restrukturisasi yang dilakukan dengan paksaan, ya Pak Latin ya, dan pemeriksa lain, kira-kira 90% tidak ikhlas ini para peserta. Saya punya bukti dikirimkan oleh teman-temannya Pak Latin dari anggota pengurusan lain, para korban. Saya bilang, kami di DPD itu, meskipun bukan kami aparat hukum, tidak bisa bicara tanpa bukti. Tolong kirim buktinya apa kalau Anda merasa kayak terpaksa. Ini formulir untuk restrukturisasi dikirimkan mereka untuk ikut, itu sudah tidak ada pilihan sana. Tinggal Anda harus tanda tangan iya atau iya. Gitu, ada formulir, ada form yang sudah disampaikan pada mereka, sehingga tidak ada jalan lain. Mereka yang mau, ya sudahlah cari selamat, atau yang tanda tangan menjadi peserta restru dengan 40% pemotongan. Hadirin sekalian, para peserta yang saya hormati, memang di sisi lain ini menurut kami punya kajian 70% lebih, tapi bisa Pak Ladi nanti menjustifikasi, ini nasabah wajib, nasabah dari para karyawan pemerintah dulu, kemudian nasabah BUMN, nasabah BUMD, dan nasabah jaringan para BUMN tadi. Jadi memang nasabah ini ya sebagian besar mudah untuk dicekoki dengan apa, karena kalau enggak kan ya Anda macam-macam, Anda karyawan saya, Anda karyawan perusahaan ini, Anda karyawan ini, pokoknya harus ikut deh. Lanjut aja. Lanjut. Nah, saya kira yang penting saya mau sampaikan adalah kami sudah konsultasikan juga dengan BPK RI. Sesungguhnya BPK tidak seperti bahwa harus membentuk perusahaan baru yang bernama PT FJ Live.